Oke teman-teman, selamat datang di channel saya ini yang bernama Kenal Hukum. Di mana channel Kenal Hukum ini tujuannya adalah kepada teman-teman yang berada di kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA yang sedang ingin atau memiliki tujuan untuk berkuliah di Fakultas Hukum FH. Ya. Jadi di video kali ini aku mau jelasin bagaimana caranya seorang yang dari SMA lalu dia menjadi SH. Ya. Cuman sebelum kita mau bahas semua ini, ya, nama saya Mateus. Saya SH atau Sarjana Hukum dari kampus Untirta. Ya. Saya berkuliah kurang lebih 4,5 tahun. Ya, nggak pinter-pinter amat soalnya ya. Masuk 2012, lulus 2017. Sebenarnya lulus 2016 sih, 2016, tapi akhir, jadi wisudanya 2017. Nah, profesi aku saat ini ialah seorang ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Oke, usia aku 26 tahun. Ya, jadi ketika saya lulus di wisuda di tahun 2017, di tahun yang sama juga saya bergabung di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Jadi kenapa saya perlu sebutkan ini? Pertama, ibaratnya teman-teman berobat ke rumah sakit atau berobat ke klinik. Tapi teman-teman ketemunya sama SE. Kan nggak mungkin banget teman-teman percaya terhadap resep yang diberikan seorang sarjana ekonomi, padahal teman-teman sedang berobat. Intinya itu sih. Jadi biarlah video ini menjadi video yang paling berfaedah dari Sabang sampai Merauke ya. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan juga jangan lupa subscribe. Ya. Oke. Lulus kelas 3 SMA, ya kan? Kelas 3. Terus teman-teman ngambil FH, Fakultas Hukum. Kira-kira yang dipelajarin itu apa aja sih? Jadi ketika saya dulu masuk FH terus masuk semester 1, ada yang disebut PIH atau pengantar ilmu hukum. Ya kan? Sebenarnya pengantar ilmu hukum itu ingin mencoba lebih dalam lagi mengetahui apa sih dari hukum itu sendiri. Awalnya adalah ini, pengantar ilmu hukum. Di pengantar ilmu hukum itulah akan di breakdown menjadi lebih banyak lagi pelajarannya. Nah, ini semester 1 nih. Ketika teman-teman di sini lulus dari FH, terus bingung mau kemana, berarti teman-teman mentalnya masih kurang. Mental seorang hukum itu kuat, analitis, pantang menyerah, jangan minder. Jadi penting sekali yang namanya teman-teman itu punya mental yang kuat. Jangan terpengaruh terhadap dia dari lulusan mana, lalu dia itu berapa IP-nya, lalu dia itu ya pokoknya sesuatu yang sebenarnya kemampuan daripada seorang yang mempelajari hukum itu tidak diukur daripada dia keluaran mana. Ya. Jadi teman-teman itu harus punya daya bersaing. Jangan kasih kendor. Supaya ya teman-teman nggak kalah dengan
apapun persaingan yang terjadi di dunia sekarang, apalagi dunia digitalisasi ini yang menuntut semuanya serba cepat. Ya, teman-teman kalau merasa saya Eva dari yang biasa-biasa aja, loh saya juga dari Eva yang biasa-biasa aja, terus saya takut gitu melihat teman-teman lainnya yang dari Eva yang keren lainnya. Enggak, tetap berjuang, jangan kasih kendor. Sebelum saya lulus di 2017, dalam penyusunan skripsi, saya sudah memberikan yang namanya konsultasi. Waktu itu kasus perceraian agama Muslim. Terus ketika ada kasus seperti itu, apakah saya mampu menolak? Apalagi itu teman saya sendiri, dan saya nggak bisa mengabaikannya dan membiarkannya karena dia bingung mau ke siapa lagi, sedangkan kondisi dia boleh dikatakan dari keluarga yang biasa-biasa aja. Jadi ya unsur kemanusiaan teman-teman di situ akan tergerak gitu, ya kan? Walaupun ya kita walaupun belum lulus FH itu lagi nyusun skripsi, belum lulus SH-nya belum ada. Tapi teman-teman dari konsultasi ini mereka juga punya unsur kemanusiaan. Waktu itu aku dikasih 500K per satu kali konsultasi. Untuk anak yang belum lulus FH, belum lulus ya istilahnya masih ya, karena sekedar bertukar pikiran aja, jadi hak-hak apa aja yang dia harus pegang ketika dia cerai dengan suaminya ya. Kita baca dasar hukumnya apa aja, karena dia muslim ya. Kita juga hukum Islam yang kita pakai. Kita berikan konsultasi dan memberikan langkah-langkah apa saja yang harus dia ambil. Tetapi saya pribadi tidak bisa mendampingi dia atau menjadi kuasa hukumnya dia, karena saya bukan seorang pengacara waktu itu. Sampai sekarang ini juga belum jadi pengacara sih. Ya kan? Gitu. Jadi teman-teman di sini harus yang namanya punya daya jual yang kuat, supaya teman-teman tidak kalah bersaing. Banyak teman-teman kita lainnya ya yang belum bisa mencicipi bangku kuliah, dan teman-teman sudah mendapat EVA kuliah di mana saja. Patutlah teman-teman bersyukur, karena banyak daripada masyarakat kita atau saudara-saudara kita yang berada di sudut sisi Indonesia mana yang dia pun belum tentu lulus SMA. Jadi ketika teman-teman sudah berkuliah, baiklah teman-teman ikuti perkuliahan itu dengan baik, jangan menyia-nyiakan ya. Nanti aku akan cerita semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 sampai skripsi, sampai lulus itu seperti apa, dan materi-materinya di dalam itu seperti apa. Nah, untuk video kali ini kita hanya ya sekedar berbicara ya sedikit pengalaman saya pribadi, dan kira-kira apa saja sih yang paling penting dalam mempelajari ilmu hukum itu mental sebenarnya. Teori itu menurut saya ya 30% lah, itu pun sudah cukup cerdas. Tapi mental ini 70%. Tidak ada istilah diam adalah emas untuk orang hukum. Ketika teman-teman nggak berbicara, nggak ngomong, teman-teman sama sekali bukan disebut seorang yang mempelajari ilmu hukum. Karena ketika teman-teman belajar ilmu hukum, teman-teman belajar logika, dan itu adalah sesuatu yang selalu atau berkaitan dengan kata-kata. Teman-teman berbicara, teman-teman berargumen, teman-teman berpendapat. Makanya di video ini teman-teman jangan takut berpendapat apapun. Jangan takut berpendapat apapun, silakan komen. Jadi pertanyaan saya dalam video kali ini, menurut teman-teman, baik teman-teman yang sudah berkuliah di Fakultas Hukum atau mau kuliah di Fakultas Hukum, apa sih hukum itu? Apa itu hukum? Silakan komentar di video ini untuk menjawab apa itu hukum. Nanti video selanjutnya saya akan berikan lagi
pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kalau memang teman-teman berkomentar apa itu hukum, silakan jawab ya. Untuk video perdana kali ini, apa itu hukum buat teman-teman semua ya. Tapi oke, ya tahu sendiri lah ya, di tengah pandemi kayak gini, kita untuk mengurangi stres dengan cara menjalankan hobimu, jangan lupa kita ikuti apa yang menjadi anjuran daripada pemerintah. Jaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan. Tetap sehat. Jangan lupa pakai maskernya kawan-kawan.